Bayangkan sedang sendirian di sebuah ruangan yang tenang di tengah malam. Tidak ada suara apapun selain detak jam dinding dan nafas kita sendiri. Saat itu semuanya terasa sangat biasa. Kursi yang kita duduki, meja di depan kita, dinding yang selalu sama, tubuh kita yang duduk di sana tanpa melakukan hal penting. Namun, tiba-tiba ada sesuatu yang bergeser sedikit di dalam kepala. Semacam rasa asing yang belum pernah dirasakan. Kita mengarahkan mata sekeliling dan tiba-tiba muncul satu pertanyaan yang sangat mengganggu. Pertanyaan yang entah datang dari mana. Apa poin dari semua ini? Kok kita tiba-tiba ada di sini? Tiba-tiba lahir dan besar di bumi tanpa ada satupun jawaban tentang kita ini sebenarnya apa dan dari mana kita datang. Cobalah sejenak perhatikan tanggal yang tertera di layar ponsel hari ini. Kemudian biarkan imajinasi melesat cepat melintasi waktu hingga tiba di tempat 1000 tahun mendatang. Di masa depan yang jauh itu, ketika kita merenungkan kembali apa sebenarnya yang masih tersisa dari seluruh eksistensi kita di dunia ini, jawabannya hanya satu: ketiadaan. Apa yang kita sebut sebagai rumah kelak justru akan beralih menjadi tempat bernaung bagi orang-orang asing yang sama sekali tidak mengenal kita. Begitu pula dengan beban pekerjaan yang kerap memicu stres dan kecemasan di setiap hari. Tanggung jawab itu nantinya akan diambil alih robot atau dikerjakan oleh orang lain di generasi lain yang saat ini bahkan belum terlahir ke dunia. Wajah dan tubuh kita yang senantiasa kita rawat dengan baik akan menua, keriput, dan akhirnya akan menjadi debu. Kita akan mati seperti orang-orang yang pernah hidup lainnya. Sehabis itu, tubuh kita akan terurai kembali ke alam. Jalan kehidupan manusia selalu sederhana, kita akan hidup lalu mati. Tapi lalu di antara hidup dan mati inilah yang sangat aneh. Kita tahu kita akan mati tapi kita terus-menerus berusaha untuk melakukan sesuatu yang bermakna, sesuatu yang membuat kita saling mengenal dan saling membaca satu sama lain. Kita terus-menerus berusaha menjadi sesuatu. Pergulatan untuk menjadi sesuatu inilah yang mengikat kita semua dalam nasib yang sama. Seiring dengan usaha tersebut, semua orang yang masih hidup sekarang, tidak terkecuali dimanapun mereka berada, masing-masing selalu berjalan sambil membawa kepalanya sendiri. Sebuah dunia tersembunyi yang penuh gairah, penyesalan, ketakutan, dan harapan yang tidak akan pernah benar-benar bisa kita ketahui seluruhnya. Ketika kita berhenti sejenak dan benar-benar memperhatikan semua ini, dunia sehari-hari yang tadinya terasa wajar tiba-tiba terasa sangat aneh. Seperti kita terbangun di atas sebuah panggung teater yang sudah lama berjalan tanpa pernah diberitahu naskahnya, tanpa tahu adegan apa yang sedang berlangsung. Yang lebih membingungkan, kita bahkan tidak tahu siapa penontonnya, atau jangan-jangan sebenarnya tidak ada penonton sama sekali. Tetapi yang jelas, pertunjukan tetap harus berjalan. Apakah ada sesuatu yang sebenarnya sudah kita lewatkan? Apakah semua orang juga merasa seaneh ini, atau hanya kita sendiri yang menyadarinya? Sebelum pertanyaan itu tumbuh terlalu besar, biasanya kita buru-buru menarik diri. Kita mengalihkan perhatian kembali keluar diri kita. Kita menata ekspresi, kembali memasang peran yang sudah kita kenal, seakan-akan barusan tidak terjadi apa-apa di dalam kepala. Walau begitu, di sela-sela hidup yang ramai, keresahan itu selalu menemukan jalan untuk kembali. Saat kita pulang dalam keadaan lelah, saat sendirian di kamar yang terlalu sepi, saat menatap langit-langit tanpa alasan yang jelas, kita mulai merasakan kenyataan yang sedikit lebih detail. Muncul rasa bosan yang tidak bisa dijelaskan, kecemasan yang tidak punya satupun penyebab konkret, rasa janggal terhadap semua kejadian yang seharusnya normal. Mungkin kita ingin mengakui sesuatu bahwa hidup yang kita jalani bersama, yang kelihatannya biasa dan masuk akal, ternyata sangat aneh ketika diperhatikan dengan serius. Bayangkan saja dari tadi pagi kita bangun sampai sekarang, kita berada di suatu planet yang sebenarnya hanya melayang di ruang kosong, ikut mengitari sebuah bintang yang jaraknya tidak sanggup kita bayangkan. Kita hidup beberapa dekade, membangun peradaban di sana dan di sini, saling mencintai dan saling melukai. Lalu satu persatu orang yang kita kenal menghilang dari dunia, dan pada akhirnya, cepat atau lambat, kita juga akan menyusul mereka. Dari luar semua ini terlihat seperti rangkaian peristiwa biasa, tetapi ketika kita berhenti sejenak dan memandangnya apa adanya, kenyataan ini lebih mirip sebuah keanehan besar yang entah bagaimana kita terima saja sebagai sesuatu yang normal. Kalau semua ini kita rangkai dari awal sampai akhir, sebenarnya apa yang sedang kita lakukan di tengah jalur yang begitu singkat ini? Untuk apa kita mencintai, menyakiti, berlari dari ketakutan yang sama, kalau pada akhirnya seluruh cerita akan terputus juga? Apakah ada sesuatu yang sungguh sedang dikejar oleh kita, oleh kehidupan kita, atau kita hanya meneruskan apa yang dikatakan oleh orang-orang sebelum kita? Duduk sebentar dan rasakan betapa anehnya kehidupan ini.
Kalau kita telusuri ke belakang, kita menyadari bahwa sejak kecil sebenarnya kita sudah diberi semacam peta untuk menjawab pertanyaan dari mana kita datang. Kita diberitahu bahwa kita lahir dari seorang ibu, dibesarkan oleh keluarga, lalu hidup mengikuti alur yang kurang lebih sama dengan kebanyakan orang. Kita bersekolah, belajar, memilih pekerjaan, membangun rumah atau menyewanya, membentuk keluarga, menua, mulai melupakan semuanya, lalu suatu hari kita akan mati. Kalau dipikir pelan-pelan, bukankah itu sendiri sudah aneh? Kalau kita benar-benar memikirkannya, tidak ada satupun dari kita yang pernah diminta pendapat sebelum datang ke dunia. Kita tidak pernah ingat pernah menandatangani apapun, tidak pernah membaca syarat dan ketentuan apapun, tidak pernah diberi pilihan akan jadi apa dan siapa juga. Tahu-tahu kita sudah ada di sini, diberi nama, diberi keluarga, diberi masalah. Lalu lama-lama kita diminta bertanggung jawab atas hidup yang sama sekali tidak kita ajukan sendiri. Bukankah itu saja sudah cukup membuat kita merasa heran, menyadari bahwa seluruh perjalanan kehidupan kita dimulai tanpa persetujuan sama sekali. Lalu seiring berjalannya waktu dan semakin kita dewasa, pelan-pelan kita belajar mencintai hal-hal yang pada dasarnya pasti akan diambil oleh waktu. Kita melekat pada wajah orang-orang yang kita sayangi, pada rumah yang terasa nyaman, pada masa kecil yang menyimpan kenangan hangat, seolah semua itu akan selalu ada menemani kita. Di saat yang sama kita juga belajar membenci hal-hal yang sebenarnya sedang menuju nasib yang sama. Orang yang kita anggap musuh, peristiwa yang kita anggap memalukan, bagian dari diri kita yang ingin kita buang sejauh mungkin, padahal semuanya juga akan hilang satu persatu. Bila dipikir lagi, aneh sekali sebagaimana kita mengikat diri dengan sangat kuat pada sesuatu yang sudah pasti lenyap, lalu menguras habis tenaga kita untuk menjauh dari hal-hal yang dalam beberapa tahun atau puluh tahun ke depan tidak lagi menyentuh keberadaan kita. Kita hidup entah apapun alasannya, selalu saja sibuk mengurus banyak hal, lalu pada satu titik kita akan berhenti total dan disebut sebagai benda mati. Kita akan lenyap dan mati. Setelah itu, setelah kita mati, apapun yang terjadi pada kita pasti berada di luar jangkauan pengalaman yang kita kenal sekarang. Kita tidak lagi merasakan diri kita sebagai sosok yang bisa cemas, senang, marah, atau rindu. Kita tidak lagi melihat tangan yang selama ini kita pakai untuk makan, bekerja, menggenggam sesuatu. Tidak lagi melihat ujung hidung yang terasa kadang mengganggu penglihatan kalau kita melihat ke bawah. Kita tidak lagi bisa menoleh dan melihat tubuh kita sendiri di cermin. Tidak bisa merasakan lagi bagaimana rasanya bernafas. Semua yang selama ini kita anggap sebagai aku lenyap begitu saja, dan kita tidak punya cara untuk benar-benar membayangkan seperti apa rasanya tidak ada. Bukankah perasaan semacam itu sangat aneh? Membayangkan diri kita lepas pada ketiadaan, bukankah sangat janggal rasanya? Mungkin kita pernah membayangkan 10 detik sebelum kematian datang, saat fungsi tubuh biologis kita mulai menurun, saat kesadaran kita mulai menyadarinya. Saat kematian datang, kematian pastilah membawa jutaan perasaan yang pernah kita selami. Saat itu kita mungkin akan mulai menerimanya. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Semua perlawanan adalah perlawanan yang sia-sia. Di tengah kilas balik itu, kita teringat bahwa selama hidup kita sudah berkali-kali mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Kita mungkin sudah memilih satu di antara banyak jawaban tentang asal-usul manusia, memeluknya, membelanya, menjadikannya dasar cara kita memandang dunia. Kita menyebutnya iman, keyakinan, pandangan hidup, atau teori. Walau begitu, keberadaan pilihan itu tidak secara otomatis membuat pertanyaan tentang diri kita sendiri benar-benar selesai. Di sela-sela keyakinan yang kita pegang, masih ada bagian misterius yang tetap belum sepenuhnya terjawab. Di titik ini, wajar jika muncul serangkaian tanya yang lebih tajam, yang mungkin selama ini enggan kita ucapkan dengan jelas. Kita mungkin mulai mempertanyakan, apakah memang masuk akal jika manusia diciptakan begitu saja? Apakah memang masuk akal jika manusia datang hanya karena kebetulan? Apakah memang masuk akal jika kita dulunya adalah alien yang tersesat di sebuah planet kecil yang melayang di tengah gelapnya jagat raya? Mungkin kita pernah bertanya pada diri sendiri, berapa banyak lagi bentuk jawaban yang harus kita coba, berapa banyak lagi teori-teori yang harus kita masuki dan tinggalkan sebelum akhirnya kita menyadari bahwa masalah utamanya terletak pada batas kemampuan kita sebagai makhluk yang ingin tahu segalanya. Kita terus berpindah dari satu penjelasan ke penjelasan lain, dari satu pegangan ke pegangan lain, tanpa pernah tahu
tahu ujungnya di mana. Dan di setiap perpindahan itu selalu ada harapan bahwa di masa depan kebingungan kita akan benar-benar berakhir. Di masa depan para ilmuwan pasti akan menemukan jawabannya. Di masa depan Tuhan pasti akan menunjukkan apa arti dari semua ini. Di masa depan kita pasti tahu. Padahal di belakang semua itu selalu menunggu tamparan yang sama. Tamparan yang menandai sejauh apa kepala manusia sanggup menahan misteri kehidupan. Ketidaktahuan sekarang mulai tampak seperti cermin besar yang kita hadapi setiap hari. Ketika kita berdiri di depannya, yang terlihat bukan hanya dunia yang tidak kita mengerti, namun juga wajah kita sendiri yang cemas, yang berusaha keras terlihat yakin, sementara jauh di dalam diri kita tetap tertanam rasa takut menghadapi hidup yang tidak memberi penjelasan yang selesai. Respons kita terhadap kekosongan itulah yang memecah manusia ke dalam kotak-kotak jalan hidup yang seolah bertolak belakang, sehingga seolah-olah dari luar semua orang tahu bahwa hidup kita terlihat berbeda-beda. Ada yang hidup dalam keimanan yang begitu kuat, ada yang selama hidupnya hanya mengandalkan sains, ada yang mencampur berbagai pandangan, ada yang mengaku tidak percaya apa-apa, namun di kedalaman kita sama-sama tidak tahan hidup tanpa keyakinan. Entah itu keyakinan terhadap Tuhan, hukum alam, nasib, energi, takdir, logika, atau bahkan alien. Kita menenun kepercayaan di atas ketidaktahuan, karena tanpa tenunan itu, dunia akan terasa terlalu menakutkan. Tapi untuk apa semua ini? Untuk apa kita mempercayai agama yang menakjubkan, sains yang hebat, mitos yang indah, teori-teori yang canggih, dan seluruh bangunan kepercayaan yang kita susun dengan begitu serius? Mungkin hanya ada satu jawaban yang paling mungkin untuk dikatakan, yaitu kita hidup untuk melawan. Faktanya, kita adalah organisme yang hampir selalu memilih untuk memberi perlawanan. Jauh sebelum kita menyebut diri kita manusia, nenek moyang kita Homo erectus yang berjalan dengan alat batu di tangan sudah dipaksa bertahan di alam yang keras, menghadapi dingin yang bisa membekukan hidup dalam satu malam, kelaparan yang membuat tubuh mereka memakan organnya sendiri sampai hewan buas yang mengincar dari kegelapan. Dunia mereka adalah kenyataan yang penuh perlawanan. Kita sendiri tidak berbeda dari mereka. Kita sering sekali saling menyerang, merebut wilayah, merebut sumber daya, bahkan merebut hak untuk menentukan mana kebenaran yang patut bertahan dan mana yang tidak. Di dalam diri kita masih tersimpan kebiasaan yang terus-menerus kita pertahankan. Kita enggan menerima begitu saja apapun yang terasa mengancam. Semua ancaman harus dihadapi, rasa sakit harus dikelabui sampai tidak lagi kentara. Dan ketakutan yang tersisa kita bungkus dengan kepercayaan. Seolah jika kita berhenti melawan, dunia akan dengan sangat mudah menyingkirkan kita tanpa jejak. Tapi apakah hidup ini benar-benar memaksa kita untuk saling menaklukkan supaya terasa berarti? Kalau semua orang sibuk memastikan dirinya yang harus keluar sebagai pemenang, apa yang pada akhirnya tersisa dari kita selain kelelahan dan rasa takut satu sama lain? Di sisi lain, inilah faktanya. Kita bergerak seperti itu karena kita ingin hidup, kita mau hidup. Kita harus hidup, kita didorong untuk melihat hidup sebagai sesuatu yang harus dipertahankan habis-habisan. Walaupun cara mempertahankannya sering berarti mengorbankan orang lain atau mengabaikan diri kita yang sudah benar-benar kelelahan. Tapi yang membuat semua ini terasa aneh adalah kenyataan bahwa hampir semua ajaran yang kita percayai memuji hidup sebagai sesuatu yang baik. Agama menyebut hidup sebagai anugerah yang perlu dijaga dan disyukuri. Sains menggambarkan hidup sebagai keberhasilan luar biasa dari proses alam yang panjang. Filsafat berkali-kali mengajak kita menemukan makna di dalam pengalaman hidup. Namun ketika kita melihat cara bagaimana sesungguhnya hidup itu berlangsung di bumi, yang tampak justru rangkaian upaya saling menyingkirkan, saling mengalahkan, saling bertahan dengan cara apapun yang mungkin. Meskipun semua itu terasa aneh, di satu sisi kita tumbuh dengan harapan yang terdengar sangat menenangkan. Dari banyak arah kita diajak percaya bahwa pada akhirnya segala kekacauan ini akan menemukan titik tenangnya. Semua akan berakhir dengan baik, seakan sejarah dengan cara yang belum selesai kita pahami sedang bergerak ke satu tujuan yang lebih besar, lebih baik, lebih benar. Perjalanan hidup kita tampak seperti garis yang menuju pemahaman yang semakin matang, seakan-akan yang kita perlukan hanya waktu lebih panjang dan keberanian lebih besar agar akhirnya mampu memahami diri kita sendiri. Dan setelah itu akhirnya kita mungkin akan mampu menjawab mengapa kita berada di sini, dari mana kita datang, kemana kita akan pergi, dan apakah kita memang bisa memaknai kehidupan kita. Namun semakin jauh kita melangkah, semakin sering kita menemukan sesuatu yang tidak enak untuk diakui, yaitu bahwa semua upaya itu selalu berakhir di titik yang sama saja, di titik di mana kita kembali berhadapan dengan batas yang tidak bisa diterobos. Kita mungkin bisa tetap keras kepala dan tetap meyakini bahwa dunia akan sampai di tempat yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi
dan lebih baik lagi. Tapi coba kita lihat fakta ini. Dalam 3421 tahun sejarah yang tercatat, hanya 268 tahun yang bebas dari perang. Bukankah aneh jika kita membayangkan masa depan akan bergerak ke arah yang lebih baik ketika 92% waktu kita sejak 3000 tahun yang lalu selalu dihabiskan dengan peperangan. Di saat yang lain, keterbatasan muncul dalam bentuk yang lebih tenang, namun masih berputar di sekitar harapan yang sama. Kita membaca berbagai mitos tentang asal mula manusia, dan semuanya terasa puitis, seolah ingin meyakinkan kita bahwa hidup ini dijaga oleh tangan yang tidak akan membiarkan dunia berakhir sia-sia. Kita mempelajari agama, dan semuanya menawarkan cara hidup yang serius, dengan harapan bahwa pada akhirnya, keadilan akan ditegakkan. Kita mengikuti perkembangan sains, dan kita melihat betapa banyak hal yang sudah terungkap tentang tubuh, otak, dan sejarah evolusi, sehingga kita tergoda untuk percaya bahwa pengetahuan akan membuat kita lebih bijak. Kita menyimak filsafat dan menemukan kalimat-kalimat filsuf terasa sangat mendalam, yang menawarkan kita kebebasan, kecemasan, dan makna, dan oleh karenanya berhasil memberi kesan bahwa manusia sedang bergerak menuju pemahaman yang lebih matang. Namun begitu semua itu terkumpul di kepala, kita menyadari bahwa kita tidak mungkin memeluk semuanya sekaligus. Ada bagian yang saling bertentangan, ada klaim yang berdiri berseberangan, waktu hidup kita pendek, kemampuan memahami kita juga terbatas, kita tidak mungkin menelusuri semua argumen sampai ke dasarnya. Disinilah satu jenis keterbatasan berdiri paling terang di hadapan kita, keterbatasan sudut pandang. Kita melihat dunia hanya dari satu pintu yang sangat kecil, dengan latar belakang tertentu, bahasa tertentu, pengalaman tertentu, yang menempel seperti kacamata yang tidak pernah bisa kita lepas. Ibarat kuman yang merayap di permukaan bumi, kita hanya sanggup memotret sepotong dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada apapun yang dapat kita bayangkan. Kita bisa membayangkan ada cara pandang lain yang meliputi segalanya, ada kesadaran yang melihat keseluruhan tanpa terputus, ada posisi yang memandang semua dimensi sekaligus, dan kita tahu bahwa tempat itu tidak akan pernah bisa kita duduki. Pada akhirnya, kita selalu mengamati dari dalam diri yang sempit ini, dari hidup yang sedang kita jalani sekarang, tanpa jalan keluar untuk benar-benar meloncat keluar dan melihat keseluruhan apa adanya. Keterbatasan ini juga menempel langsung pada cara berpikir kita sendiri. Otak manusia memang punya keunggulan yang mengagumkan. Kita sanggup merangkai amarah, membayangkan hal-hal yang belum pernah terjadi, menyusun ide-ide brilian yang melompat jauh melampaui hari ini. Tapi meski begitu, otak yang sama ini juga rapuh luar biasa. Kita mudah lelah, mudah terseret emosi, mudah terjebak berputar dalam pola pikir yang sama dari tahun ke tahun. Dalam hal sederhana saja ini tampak jelas. Kita sering yakin sudah menilai seseorang dengan adil hanya dari kesan pertama, lalu bertahun-tahun berikutnya segala hal tentang orang itu kita baca hanya lewat kacamata kesan pertama tadi. Ketika bertengkar, kita jauh lebih mudah mengingat semua kesalahan orang lain, sementara bagian kita sendiri yang keliru terasa sepele atau bahkan menghilang dari ingatan. Saat membaca berita, kita cenderung percaya pada informasi yang mendukung pendapat yang sudah kita pegang, dan spontan menolak hal yang berlawanan, seolah-olah apapun yang tidak sejalan pasti salah sejak awal. Kita melihat pola di tempat yang sebenarnya acak, seperti merasa semua kejadian buruk dalam seminggu adalah tanda bahwa dunia sedang melawan kita, padahal mungkin hanya kebetulan yang berurutan. Kita menganggap pengalaman sendiri sebagai ukuran utama, lalu dengan enteng meremehkan penderitaan yang tidak pernah kita alami. Dalam kondisi seperti ini, sekeras apapun kita berusaha objektif, struktur dasar dari cara kita merasakan dan menilai sudah lebih dulu membengkokkan arah, sehingga hasil akhirnya seringkali hanya mengonfirmasi apa yang sejak awal ingin kita percayai. Ada keterbatasan lain yang sering luput kita sadari, yaitu keterbatasan bahasa. Semua konsep besar tentang manusia yang kita bicarakan sejauh ini pada akhirnya dirangkai dari kata-kata. Kita menyebut diri kita sendiri sebagai makhluk rasional, sebagai makhluk biologis, sebagai subjek yang bebas, sebagai bagian dari jaringan sosial. Kata-kata itu membantu kita melihat, namun juga menyembunyikannya. Ada pengalaman yang terlalu halus, sehingga ketika dipaksa masuk ke kalimat, sesuatu di dalamnya hilang. Misalnya rasa kehilangan yang sangat dalam atau momen tertentu ketika kita merasa hidup seolah berhenti sejenak. Kita bisa menyebutnya sedih, pilu, kaget, hampa, namun tidak ada satupun istilah yang betul-betul setara dengan apa yang kita rasakan. Kita juga berhadapan dengan keterbatasan waktu. Hidup manusia tidak panjang. Dalam beberapa dekade, kita harus belajar bertumbuh, membuat pilihan, menanggung akibat, dan menerima bahwa pada satu hari perjalanan
kegagalan akan selesai. Dengan waktu yang sedemikian singkat, mustahil bagi satu orang untuk menguji semua jawaban yang pernah dilahirkan umat manusia mengenai dirinya sendiri. Kita tidak mungkin hidup sebagai penganut semua agama bergantian dengan kedalaman penuh. Kita tidak mungkin menjadi ahli di semua cabang ilmu. Kita tidak mungkin mengikuti seluruh perdebatan filsafat dari awal hingga selesai. Pada akhirnya, kita hanya bisa memilih sebagian kecil jalan dari ribuan, jutaan, miliaran, triliunan kehidupan. Ada pula keterbatasan yang jauh lebih menyakitkan, yang datang langsung dari cacat bawaan hati kita. Kita bukanlah mesin dingin yang memproses kebenaran tanpa rasa sakit. Kita adalah makhluk yang penuh rasa takut, yang selalu akan mencari rasa aman, yang akan melakukan apapun karena ingin dicintai dan dianggap ada. Semua itu meracuni cara kita memilih jawaban. Seringkali kita menelan kebohongan yang manis hanya karena ia bekerja seperti obat bius yang menenangkan kepanikan kita. Di sisi lain, ada yang bersembunyi di balik benteng logika yang dingin dan terlihat gagah, padahal di dalamnya terdapat ruang hampa yang menyiksa. Pada akhirnya, pencarian makna ini tidak pernah murni. Ia kotor, tercemar oleh teror ketakutan, harapan kosong, dan ego yang menolak untuk mati sendirian. Beban dari keterbatasan ini seringkali tak tertahankan. Banyak dari kita yang jatuh dalam keputusasaan bukan lantaran hidup telah kehilangan cahayanya, tapi karena lelah mencari kepastian yang tak kunjung datang. Rasanya seperti terjebak dalam mimpi buruk, di mana setiap langkah yang kita ambil untuk mendekati kebenaran justru membuat kebenaran itu mundur selangkah. Padahal kita sudah berlari sekuat tenaga. Namun pada akhirnya, kita sadar bahwa kita hanya sedang jalan di tempat yang sama. Ada juga yang memilih untuk tidak peduli. Kita bisa saja hanya mengambil satu jawaban, menggenggamnya rapat, lalu menutup diri dari kemungkinan lain karena kita sering merasa bahwa keraguan terasa seperti ancaman langsung pada ketenangan yang susah payah dibangun. Dua reaksi ini berbeda rupa, tetapi sering berasal dari tempat yang sama. Kita takut pada kenyataan bahwa kita tidak bisa menang sepenuhnya dalam hidup, dan ketakutan itu membuat kita memilih dua jalan yang sama-sama sempit, menyerah atau mengunci diri. Padahal mungkin disinilah tumbuh kesempatan untuk cara hidup yang berbeda. Hidup dalam pengakuan terhadap keterbatasan mengubah cara kita berdiri di hadapan misteri. Kita tidak lagi berusaha menaklukkannya atau menyelesaikannya dengan jawaban yang rapi, melainkan mendekat dengan sikap yang lebih tenang sambil sadar bahwa sebagian hidup akan tetap gelap. Dalam posisi ini, mitos agama, sains, dan filsafat tidak lagi terlihat saling meniadakan. Semuanya lahir dari kebutuhan yang sama, menghadapi ketidaktahuan. Masing-masing memberi cahaya pada bagian yang berbeda, tidak pernah utuh, tetapi cukup untuk membantu kita melangkah. Kita juga berhenti menuntut diri untuk memahami segalanya. Kita lebih seperti pejalan dengan lentera kecil di tengah malam. Cahaya yang terbatas, tetapi cukup untuk satu langkah berikutnya. Ketidaktahuan tidak dihapus, melainkan dibiarkan berdampingan dengan pengetahuan. Rasa asing terhadap hidup tetap ada, tetapi tidak lagi dianggap kegagalan. Rasa asing itu menjadi bagian dari kondisi manusia. Kita tidak perlu menutupnya dengan jawaban atau melarikan diri darinya. Cukup mengakuinya sambil tetap menjalani hidup. Dari sini muncul keberanian-keberanian dalam bentuk tetap mencintai, belajar, dan bertindak meski tahu segalanya terbatas. Pencarian tidak berakhir dalam kepastian, tetapi kita berhenti melawannya. Kita belajar hidup bersama ketidaktahuan. Kita tidak sedang diajak untuk berhenti mencari. Pencarian itu sendiri adalah bagian dari nafas manusia. Kita justru diajak untuk menyadari bahwa pencarian itu tidak akan berakhir dalam kepastian yang mutlak. Selalu ada sisi kehidupan yang lolos dari jangkauan, selalu ada pertanyaan yang tidak selesai, selalu ada bagian dari diri kita sendiri yang tidak sepenuhnya kita kenali. Menyadari hal ini membuat kita berhenti berperang dengan fakta tersebut. Kita mulai belajar hidup berdampingan dengan ketidaktahuan, seperti seseorang yang menerima bahwa angin tidak bisa dikendalikan, namun bisa dihadapi. Tapi tetap saja kita selalu berharap kita mampu, kita mau, kita selalu berharap bahwa kita bisa. Bahkan ketika kita mulai menerima kenyataan bahwa ada batas yang tidak bisa kita lewati dalam usaha memahami kehidupan, dan di akhir batas itu tidak seorang pun mampu melawannya, semua pena yang kita gunakan untuk menulis pengalaman akan sirna, dan batas itu adalah kematian. Bukankah ini terdengar sangat aneh? Dalam kematian, seluruh pembicaraan besar tentang manusia yang kita banggakan pelan-pelan menyusut. Gelar, posisi, prestasi, pengalaman, semuanya berhenti memiliki makna yang sama. Di hadapan tubuh yang sudah tidak lagi bernafas, penjelasan paling rumit sekalipun terasa terlalu ramping. Kematian jadi lebih mengerikan kalau kita membayangkannya dari sisi kita sendiri. Bayangkan suatu malam kita tidur seperti biasa, tidak ada firasat apapun, lalu kematian datang. Tidak ada aku yang bangun untuk menyadari apapun saat itu. Tidak ada kesempatan untuk
untuk berkata aku selesai. Tidak ada ruang untuk mengerti bahwa kita sudah tidak mengerti. Kesadaran yang selama ini kita anggap paling dekat yang membuat dunia terasa ada, tiba-tiba lenyap bersama semua kemampuan untuk merasakan lenyap itu. Tapi anehnya, dunia tidak ikut hancur. Pagi masih bisa datang dengan cara yang sama. Air tetap jatuh dari langit, tanah tetap mengeluarkan bau yang sama setelah hujan, burung tetap mengulang lagu yang sama tanpa peduli siapa yang mendengarnya. Nama kita bisa tinggal sebagai bunyi di mulut orang lain, jejak kita bisa tinggal sebagai bentuk di benda-benda, tapi kita tidak lagi berada di posisi aku untuk disentuh oleh siapapun. Jadi bukankah aneh bahwa peristiwa yang paling pasti dalam hidup justru menghapus satu-satunya tempat di mana kepastian itu bisa dialami? Jika kita maju beberapa langkah dan melihat dari sudut pandang yang lebih luas, kengerian ini justru akan bertambah dan terus bertambah. Setelah beberapa tahun mungkin hanya keluarga yang masih mengingat kita. Setelah beberapa generasi, nama kita mungkin hanya ada di catatan sipil sebagai orang yang pernah hidup. Dalam skala waktu yang lebih panjang, keluarga itu sendiri akan berganti. Kota akan berubah, dunia akan berubah. Pada tahap tertentu, tidak ada lagi manusia yang tahu bahwa kita pernah ada. Seluruh kisah hidup kita benar-benar selesai. Masalahnya, semua keterangan itu berhenti sebagai keterangan. Kita bisa memahaminya, kita bisa mengangguk, kita bisa mengulanginya seperti rumus. Lalu ada satu detail yang tidak bisa ditambal oleh pengetahuan apapun. Saat semuanya terjadi, kita tidak berada di sana sebagai kita untuk merasakannya. Kenyataan tetap berjalan, perubahan tetap berlangsung. Hanya pusat pengalaman yang biasanya kita sebut sebagai aku sudah tidak ada lagi. Jadi yang ganjil bukan sekedar tubuh berubah menjadi bagian dari dunia. Yang ganjil adalah dunia bisa tetap nyata, sementara bagi kita, kenyataan itu tidak lagi bisa dialami sama sekali. Agama lalu masuk seperti seseorang yang duduk di samping tempat tidur kita ketika malam terasa terlalu gelap. Kematian tidak dibiarkan tampil sebagai tembok buntu, ia diubah menjadi pintu yang masih mengarah ke ruang lain. Tubuh boleh berhenti berfungsi, namun ada bagian dari diri kita yang digambarkan terus bergerak, berpindah, diadili, dipertemukan kembali dengan yang kita cintai, dibersihkan dari segala kesalahan, atau bahkan lahir dalam wujud baru. Dalam susunan ini, makna tidak runtuh begitu saja bersama tubuh yang lenyap. Apa yang kita lakukan sekarang, hari ini, dipercaya memiliki konsekuensi di sisi lain. Ketakutan akan dilupakan, kecemasan bahwa hidup ini sia-sia, rasa hampa ketika melihat kematian orang-orang terdekat, semua itu dijahit ke dalam satu narasi yang memberi tempat bagi air mata kita. Bagi banyak dari kita, kehadiran narasi ini membuat dunia terasa sedikit lebih bisa dihadapi. Kita tidak lagi berdiri sendirian di hadapan jurang yang mutlak, selalu ada tangan yang diyakini menunggu di seberang jurang, yang pasti kita tidak tahu. Tapi bagaimana mungkin kita menjalani hidup dengan begitu sungguh-sungguh, mencintai orang, memikul tanggung jawab, menahan sakit, sementara di ujung semua itu kita tidak punya sedikit pun kepastian tentang apa yang benar-benar terjadi setelah mata kita tertutup untuk terakhir kalinya. Bagaimana mungkin kita bisa tenang ketika menyadari bahwa seluruh penjelasan tentang tubuh yang melebur ke alam dan jiwa yang menyeberang ke dunia lain hanyalah rangkaian kata yang kita dengar berulang-ulang, tanpa satupun dari kita pernah kembali untuk berkata, ya begitulah nyatanya di sana. Dan bagaimana mungkin dunia ini tidak kita anggap sangat aneh jika seluruh keberanian kita untuk hidup di sebuah planet kecil yang melayang di tengah gelapnya kosmos ternyata bergantung pada cerita-cerita yang kita peluk kuat, justru karena kita tidak sanggup menatap kegelapan itu apa adanya, kegelapan tanpa makna cahaya apapun di baliknya. Walau demikian, jika kita bertanya dengan jujur pada diri sendiri, ada hal yang tetap tidak berubah. Pengalaman kita tentang hidup berhenti pada momen kematian. Apapun yang terjadi setelahnya, kalau ada, tidak dapat kita ceritakan dalam keadaan hidup yang sekarang. Semua gambaran tentang alam lain, surga, neraka, kelahiran kembali, atau persatuan dengan sesuatu yang lebih besar, kita terima sebagai kepercayaan, bukan sebagai hasil pengalaman langsung. Pemikiran seperti ini membantu kita menerima bahwa hidup menjadi intens karena tidak abadi. Namun ketika kita yang sedang merenung itu suatu malam teringat bahwa suatu hari seluruh diri kita akan terhapus dari dunia, beserta ingatan, ketakutan, dan harapan kita, tetap saja ada rasa ngeri yang sulit dijinakkan. Rasanya seperti menyadari bahwa seluruh usaha kita, seberapapun sungguh-sungguhnya, akan berhenti tanpa bisa kita ikuti kelanjutannya. Jika kita menengok sejarah, kita akan melihat betapa banyak hal besar yang runtuh dengan cara serupa. Kerajaan yang dulu terlihat tidak tergoyahkan hilang, dan sekarang hanya tersisa puing-puing. Raja-raja yang dulu membuat orang bergetar hanya karena kehadirannya, sekarang hanya menjadi bagian dari pengetahuan. Semua itu adalah pengingat keras bahwa tidak ada hasil kerja manusia yang
global terhadap pelapukan waktu. Dalam skala kosmik, ketidakberdayaan ini menjadi semakin jelas. Bumi yang kita huni mengitari matahari dalam sebuah sistem kecil. Matahari sendiri memiliki usia. Pada suatu masa yang sangat jauh bagi imajinasi kita, matahari akan kehabisan bahan bakar, struktur dalamnya berubah, dan seluruh tatanan tata surya kita tidak lagi menjadi tempat yang layak bagi bentuk kehidupan seperti yang kita kenal. Semua peradaban, semua buku, sebuah kenangan yang pernah ada di planet ini akan lenyap tanpa bekas dalam kegelapan yang tidak ada batasnya. Di hadapan kegelapan semacam itu, kita benar-benar kecil dan tidak berdaya, seperti tulisan di pasir yang diguyur ombak. Namun, justru di dalam kedinginan itu, ada sesuatu yang mulai berubah dalam cara kita memandang hari-hari kita. Jika seluruh bangunan makna besar pada akhirnya akan runtuh, perhatian kita pelan-pelan bergeser ke apa yang terjadi sekarang. Kita mungkin mulai melihat nilai dalam hal-hal yang tidak pernah tercatat, yang tidak akan masuk sejarah dan tidak akan dikenang siapapun. Senyum kecil yang kita berikan, permintaan maaf yang kita ucapkan, kejujuran dalam pekerjaan yang tidak disorot, keberanian untuk mengakui rasa takut kita sendiri, semua itu berlangsung dalam jangkauan sempit, lalu berlalu. Dari sudut pandang hidup kita yang singkat, momen-momen itu justru satu-satunya yang benar-benar kita sentuh. Kematian menyapu bersih segala klaim bahwa kita akan menguasai hidup dengan makna yang kokoh. Pada saat yang sama, kematian juga membuat setiap detik menjadi sesuatu yang tidak dapat diganti, yang hilang tidak kembali, yang terucap tidak bisa ditarik, yang tertunda mungkin tidak sempat terjadi. Di hadapan semua ini, kita yang sudah lelah berlari dengan berbagai jawaban mulai menyadari bahwa mungkin tidak ada yang bisa benar-benar kita selamatkan dari lenyap. Kesadaran ini menakutkan karena memotong semua ilusi bahwa hidup bisa diamankan selamanya oleh arti tertentu. Dari ketakutan ini, kemungkinan baru mulai muncul. Jika semua usaha untuk mengikat hidup dengan makna yang kokoh akan runtuh di hadapan kematian, mungkin yang tersisa untuk kita bukan lagi perang melawan ketidakpastian. Yang tersisa adalah satu sikap yang berbeda sama sekali, yaitu pasrah. Pasrah di sini bukan berarti sikap pasif dan putus asa. Pasrah berarti menerima bahwa hidup memang tidak dapat diselesaikan. Ada ujung yang tak bisa diketahui yang selamanya akan menghantui kita. Ada kekosongan yang absolut pada akhirnya. Di tengah pengetahuan itu, kita masih bisa menemukan ketenangan yang meskipun aneh, masih sangat layak untuk dijalani. Setiap kali kita berani hadir sepenuhnya pada detik yang sedang berlangsung, kalau dipikir pelan-pelan, kenyataan ini memang sangat mengerikan. Kita hidup sebentar di sebuah planet yang melayang di ruang kosong. Kita tidak pernah benar-benar tahu dari mana semuanya bermula dan kemana semua ini akan berakhir. Sekali lagi, segala hal yang kita bangun akan hilang bersama waktu. Nama kita akan dilupakan, wajah kita menghilang dari ingatan semua orang, dan pada suatu hari, semua yang pernah terjadi pada kita akan lenyap seolah tidak pernah ada. Namun di dalam kengerian itu ada sesuatu yang justru menenangkan. Mungkin karena kalau pada akhirnya tidak ada satupun makna yang benar-benar sempurna, kita tidak perlu terlalu keras membuktikan diri kepada dunia yang akan melupakan kita. Kalau semua orang sama-sama tersesat, kita tidak perlu merasa paling gagal hanya karena tidak menemukan jawaban. Kita ada di kapal yang sama, mengarungi sesuatu yang sama-sama tidak kita mengerti sama sekali. Dunia nyata terlalu mengerikan untuk diakui. Ia memberitahu manusia bahwa ia hanyalah makhluk kecil yang gemetar yang akan membusuk dan mati. Terima kasih.